Selamat sore pada hari ini. Perkenalkan, saya Jugudi Gotla Situmorang sebagai coach dan Pak Abdul Fikri sebagai coach akan melakukan praktek coaching pada materi ruang kolaborasi modul 23 sesi praktik. Adapun permasalahan yaitu di mana Pak Fikri mengalami kendala proses belajar mengajar di sekolahnya yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas sarana pembelajaran dengan kondisi anggaran yang terbatas. Dalam hal ini, Pak Fikri menghimpun dukungan dari rekan guru dan orang tua serta peserta didik di dalam membuat proposal perbaikan sarana prasarana. Kami akan memulai dengan praktik coaching. Yang pertama, selamat sore Pak Fikri. Bagaimana kabar Anda? Baik Pak. Terima kasih telah menyempatkan diri dan waktu bertemu pada hari ini, meskipun dalam daring atau dalam jaringan, dalam melakukan praktik coaching. Bagaimana saya dapat membantu Pak Fikri di dalam pertemuan ini? Sebelumnya selamat sore Pak Jugodi. Terima kasih hari ini sudah bersedia bertemu tatap maya dengan saya. Saya ingin berbicara tentang permasalahan kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah saya, Pak Jugo. Iya, Pak. Saya merasa perlu melakukan langkah-langkah besar untuk mengatasi hal ini, Pak. Tentu sekali saya senang membawa topik yang Pak Fikri usulkan ini. Kira-kira apa yang ingin Pak Fikri capai pada pertemuan kita hari ini? Saya ingin Pak Jugo bisa membantu saya mencarikan solusi untuk meningkatkan fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah saya, Pak. Meskipun kita ketahui bahwasanya kondisi anggaran sekarang ini sedang terbatas, Pak. Oh, tentu saja pada dasarnya saya siap mendengarkan serta membantu di dalam hal ini. Kita bisa memulai dengan lebih mendalam seperti mengidentifikasikan situasinya serta apa peluang yang ada saat ini yang Pak Fikri manfaatkan atau berupa rancangan untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana di sekolah Pak Fikri. Saat ini Pak, saya mendapat beberapa dukungan dari rekan guru dan juga beberapa orang tua murid yang tertarik untuk membantu. Meskipun begitu, saya juga merasa masih perlu arah yang lebih jelas, Pak. Saya paham. Kalau misalnya kondisi Pak Fikri ini sekarang dalam skala 1 hingga 10, ya ibaratnya 1 itu yang paling bawah dan 10 itu yang paling atas rentang skornya, sejauh mana Pak Fikri merasa mendekati pencapaian tujuan dalam meningkatkan fasilitas pendukung sarana pembelajaran? Menurut saya Pak Jugo, saat ini mungkin sekitar di angka 4, masih ada banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan, Pak. Terima kasih Pak Fikri atas kejujuran serta penilaian dari dalam diri sendiri. Dan ini merupakan tolak ukur bagi Pak Fikri dan juga saya di dalam memberikan masukan. Dan setelah mengidentifikasi hal tersebut, saya ingin melihat sebenarnya
apa kekuatan yang ada pada diri Pak Fikri. Artinya, apa saja kekuatan-kekuatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan Pak Fikri di dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan Pak Fikri. Kekuatan yang saya miliki, Pak, untuk mendukung pencapaian tujuan ini, saya memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan, Pak. Selain itu juga saya sudah mulai merancang beberapa ide untuk perbaikan beberapa fasilitas Pak juga. Terima kasih Pak Fikri. Yang pertama itu yang Pak Fikri sampaikan adalah sudah sangat tepat. Yang pertama adalah komitmen. Ya, nah harus ada komitmen yang tertanam di dalam diri Pak Fikri di dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pembelajaran di sekolah Pak Fikri. Sangat baik itu tentunya. Nah sekarang setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita harus mengetahui hambatan atau tantangan yang ada, yang Bapak lihat, ya, yang kira-kira hambatan ini yang dapat menghalangi upaya Pak Fikri dalam mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa hambatan atau tantangannya? Untuk hambatan dan tantangannya, Pak, tentu saja yang pastinya sekarang ini keterbatasan anggaran, Pak. Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang utama. Selain itu, saya juga merasa perlu mempertimbangkan perizinan dan peraturan yang relevan, Pak. Terima kasih Pak Fikri. Pak Fikri sudah dapat mengidentifikasi apa hambatan dan tantangan. Berarti di dalam setiap kendala pasti ada solusinya. Nah, di dalam mencari solusi, kira-kira menurut Pak Fikri ini apa solusi atau rancangan solusi yang mungkin Pak Fikri bisa gunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Saya sekarang ini, Pak, sedang merencanakan untuk menyusun proposal kepada pihak sekolah tentunya, dan juga mencari peluang kerjasama dengan sponsor ataupun donatur, dan saya juga akan mencoba berkomunikasi, Pak, dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan regulasi ini, Pak. Oh, ide yang sangat bagus Pak Fikri. Berarti Pak Fikri sudah menyusun proposal dan sasarannya nanti kepada sponsor atau donatur ya, serta mengurus regulasi-regulasi aturan tersebut. Betul, Pak. Nah, kemudian kalau menurut Pak Fikri, sudah adakah pandangan yang jelas atau berupa langkah konkret yang akan Pak Fikri lakukan di dalam mewujudkan rencana ini? Apa visi-visi atau pandangan ke depan di dalam mewujudkan planning peningkatan sarana prasarana pendidikan di sekolah Pak Fikri? Ada beberapa langkah konkret, Pak. Yang pertama atau langkah pertama, saya akan mengumpulkan data yang mendukung proposal saya, Pak. Selain itu juga, saya juga akan membentuk tim kerja yang terdiri dari guru dan orang tua untuk bekerja sama, Pak. Oh, berarti itu sudah termasuk langkah-langkah dalam pengumpulan data dan pembentukan tim kerja ya Pak Fikri ya? Betul, Pak. Kemudian setelah dibentuk tim kerja ini dan mengumpulkan data-data itu, nanti kan pasti ada rencana-rencana ke depannya, berupa rencana yang namanya rencana terstruktur. Bagaimana Pak Fikri berencana untuk mengukur nantinya keberhasilan dari rencana aksi yang telah Pak Fikri buat? Apa indikator atau tolak ukurnya untuk keberhasilan daripada program pengembangan peningkatan sarana prasarana di sekolah Pak Fikri?
Kaitannya dengan mengukur keberhasilan, Pak. Saya akan mengukur keberhasilan itu melalui peningkatan kualitas fasilitas pendukung pembelajaran, serta umpan balik positif dari siswa dan juga orang tua siswa, Pak. Baik Pak Fikri, itu merupakan salah satu langkah yang sangat bagus di dalam mengukur keberhasilan daripada rencana yang ingin Pak Fikri laksanakan. Kemudian terakhir Pak Fikri, di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, setelah kita tadi mengidentifikasi, kemudian kita mengetahui hambatan tantangan, kemudian planning ke depan, kemudian terakhir nih Pak Fikri, kira-kira apa antisipasi Pak Fikri terhadap potensi gangguan atau hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan rencana ini? Hambatan ini nantinya bisa bersumber dari intrinsik atau ekstrinsik. Hambatan itu bisa muncul dari mana saja, yang terutama misalnya dari intrinsiknya itu dari dalam sekolah bisa saja muncul, ekstrinsiknya juga dari luar sekolah juga bisa muncul. Nah, jadi bagaimana cara Pak Fikri ini mengantisipasi terhadap potensi gangguan, hambatan yang muncul saat perencanaan nanti? Bagaimana? Saya akan mengantisipasi, Pak, terhadap potensi gangguan ini tadi dengan tetap berkomunikasi dengan tim kerja, Pak. Saya akan tetap berkomunikasi dengan tim kerja saya dan berusaha mencari solusi bersama jikalau kita menemukan kendala dalam proses itu, Pak. Berarti akan berkomunikasi dengan tim kerja, dan yang paling utama Pak Fikri nanti ada berupa refleksi ya Ya, betul. dalam tim kerja tersebut sejauh mana yang sudah dilakukan. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan yang bijak. Kemudian kira-kira untuk komitmen, bagaimana komitmen Pak Fikri terhadap rencana aksi ini? Apa kira-kira komitmennya yang harus Bapak Fikri pegang teguh di dalam melaksanakan peningkatan kualitas sarana prasarana pembelajaran di sekolah? Pastinya Pak, saya berkomitmen untuk bekerja keras. Memang dari awal sudah ingin bekerja keras dalam mewujudkan dari tetap berpegang pada rencana yang telah kami susun, Pak. Saya dan tim kerja susun, Pak. Sungguh sangat baik Pak Fikri. Berarti Pak Fikri sudah memiliki salah satu komitmen yang kuat di dalam diri Pak Fikri. Dan program ini memang sudah merupakan program perencanaan peningkatan kualitas pembelajaran dari segi sarana prasarana, dan Pak Fikri saya rasa dalam hal ini sudah siap untuk menghadapi segala tantangan yang saya katakan tadi, baik dari intrinsiknya atau dari dalam sekolahnya, atau ekstrinsiknya dari luar sekolahnya. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang matang, aksi, kemudian refleksi Pak Fikri ya. Kemudian kalau menurut saya, apakah Pak Fikri sudah siap kira-kira menghadapi tantangan ini jika nantinya ada tantangan dari luar, dari dalam? Bagaimana rencana Pak Fikri melaksanakan berupa aksi nyatanya nanti setelah selesai coaching ini? Kira-kira bagaimana step-step atau langkah-langkahnya? Saya akan terus melaporkan perkembangan aksi ini, Pak, dalam pertemuan berikutnya dan memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, Pak. Oh, berarti Pak Fikri membuat laporan berarti ya, perkembangan rencana aksi ini sejauh mana, apa sudah berapa persenkah dia, apakah sudah 50% atau final, dan perlu juga mempertimbangkan regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan tentunya
stakeholder baik dari orang tua, masyarakat, guru dan peserta didik. Sedikit lagi Pak Fikri, langkah Pak Fikri yang buat tadi sudah sangat baik. Saya sangat yakin Pak Fikri bisa dapat mampu mencapai tujuan yang Pak Fikri inginkan. Pada dasarnya tadi Pak Fikri sudah mengidentifikasi atau bertujuan di dalam memperbaiki fasilitas pendukung pembelajaran di SMP. Semoga sukses nanti Pak Fikri, dan harapan saya ke depannya ini merupakan salah satu program perbaikan sarana prasarana sekolah yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan jangan ragu-ragu Pak Fikri menghubungi saya jika nanti Pak Fikri membutuhkan beberapa bantuan, baik berupa saran, baik berupa sharing-sharing, berupa nasihat, regulasi di dalam melaksanakan rencana aksi Pak Fikri. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Jugo, untuk waktu, dorongan, serta panduannya. Saya secara pribadi dan tim kerja insya Allah akan tetap bekerja keras untuk meraih tujuan ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi pesan saya, jangan lupa yang pertama adalah mengidentifikasi, merefleksi, dan mengevaluasi, serta membentuk tim yang kuat. Harapan saya, Pak Fikri sukses selalu di dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pembelajaran melalui program-program atau ide-ide daripada Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Jugo. Sama-sama Pak Jugo, terima kasih. Sukses Pak.